Hai semuanya, perkenalkan nama saya Abigail Kafitul Solowo, NIM 2014-2011-98. Saat ini saya akan menjelaskan tentang inisiasi menyusui dini atau IMD dan pemeriksaan Leopold. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah maternitas yang diberikan oleh Nurse Michelle Khairupan Eskap MKes. Inisiasi menyusui dini adalah permulaan kegiatan menyusu dalam 1 jam pertama setelah bayi lahir. Inisiasi dini juga bisa diartikan sebagai cara bayi menyusu 1 jam pertama setelah lahir dengan usaha sendiri, dengan kata lain menyusu bukan disusui. Kesimpulannya, inisiasi menyusui dini adalah suatu rangkaian kegiatan di mana bayi segera setelah lahir yang sudah terpotong tali pusatnya secara naluri melakukan aktivitas-aktivitas yang diakhiri dengan menemukan puting susu ibu, kemudian menyusu pada 1 jam pertama kelahiran. Prinsip inisiasi menyusui dini adalah cukup mengeringkan tubuh bayi yang baru lahir dengan kain atau handuk tanpa harus memandikan, tidak membungkus atau bedong, kemudian meletakkannya ke dada ibu dalam keadaan tengkurap sehingga ada kontak kulit dengan ibu, dan selanjutnya beri kesempatan bayi untuk menyusu sendiri pada ibu selama 1 jam pertama kelahiran. Manfaat inisiasi menyusui dini yaitu untuk ibu, sentuhan dan isapan payudara ibu mendorong keluarnya oksitoksin. Sedangkan kepada bayi, bersentuhan dengan ibu memberikan kehangatan, ketenangan sehingga napas dan denyut jantung bayi menjadi teratur. Dan manfaat secara psikologis, adanya ikatan emosi atau emotional bonding, yaitu di mana hubungan ibu bayi lebih erat dan penuh kasih sayang, ibu merasa lebih bahagia, bayi lebih jarang menangis, ibu berperilaku lebih peka dan lebih jarang menyiksa bayi. Dan selanjutnya, perkembangan anak menunjukkan uji kepintaran yang lebih baik di kemudian hari. Tata laksana inisiasi menyusui dini menurut Depkes 2009 dalam buku pedoman pelaksanaan program rumah sakit sayang ibu dan anak, tata laksananya yaitu yang pertama, dianjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu saat persalinan. Kedua, disarankan untuk tidak atau mengurangi penggunaan obat kimiawi saat persalinan, yaitu kita dapat mengganti dengan cara non-kimiawi, misalnya pijat, aromaterapi, atau gerakan. Yang ketiga, biarkan ibu menentukan cara melahirkan yang diinginkan, misalnya melahirkan normal, di dalam air, atau dengan cara jongkok. Keempat, keringkan bayi secepatnya kecuali kedua tangannya, yaitu mempertahankan lemak putih alami atau vernix yang melindungi kulit baru bayi. Kelima, bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu. Biarkan kulit bayi melekat dengan kulit ibu dan posisi kontak kulit dengan kulit ini dipertahankan minimum 1 jam atau setelah menyusu awal selesai. Keduanya diselimuti, jika perlu gunakan topi bayi. Keenam, biarkan bayi mencari puting susu ibu. Ibu dapat merangsang bayi dengan sentuhan lembut tetapi tidak memaksakan bayi ke puting susu. Yang ketujuh, ayah didukung agar membantu ibu untuk mengenali tanda-tanda atau perilaku bayi sebelum menyusu. Yang ke-8, dianjurkan untuk memberikan kesempatan kontak kulit pada ibu yang melahirkan dengan tindakan misalnya operasi seksual caesarea. Yang ke-9, bayi dipisahkan dari ibu untuk ditimbang, diukur, dan dicap setelah 1 jam atau menyusu awal selesai. Prosedur yang invasif misalnya suntikan vitamin K dan tetesan mata bayi dapat ditunda. Yang ke-10, rawat gabung ibu dan bayi dirawat satu kamar selama 24 jam, bayi tetap tidak dipisahkan dan bayi selalu dalam jangkauan ibu. Pemberian minuman prelaktal atau cairan yang diberikan sebelum ASI keluar harus dihindarkan. Pemeriksaan palpasi Leopold merupakan suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan pada perut ibu berdasarkan teori yang telah dikembangkan oleh Leopold. Leopold bertujuan untuk menentukan posisi dan letak janin pada uterus yang dapat juga berguna untuk memastikan usia kehamilan ibu.
Pemeriksaan Leopold I bertujuan untuk menentukan usia kehamilan dan mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri. Tekniknya yaitu memposisikan ibu dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk 45 derajat atau lutut bagian dalam diganjal bantal, dan pemeriksa menghadap ke arah ibu. Menengahkan uterus dengan menggunakan kedua tangan dari arah samping umbilikal dan kedua tangan meraba fundus, kemudian menentukan TFU dengan menggunakan ujung kedua tangan dan menentukan bagian janin. Hasilnya, apabila kepala janin teraba di bagian fundus, cirinya keras, bundar, dan melenting seperti mudah digerakkan. Apabila bokong janin teraba di bagian fundus, ciri-cirinya yaitu lunak, kurang bundar, dan kurang melenting. Dan apabila posisi janin melintang pada rahim, maka pada fundus teraba kosong. Pemeriksaan Leopold II bertujuan untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus pada letak lintang dan tentukan di mana kepala janin. Teknik ini, posisi ibu masih dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk dan pemeriksa menghadap ibu. Meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar dan pada ketinggian yang sama. Kemudian mulai dari bagian atas tekan secara bergantian atau bersamaan atau simultan telapak tangan kiri dan kanan, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang atau punggung atau bagian-bagian kecil atau ekstremitas. Hasilnya yaitu bagian punggung akan teraba jelas, rata, cembung, kaku atau tidak dapat digerakkan. Kemudian bagian-bagian kecil, tangan dan kaki akan teraba kecil, bentuk atau posisi tidak jelas dan menonjol. Kemudian teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif. Selanjutnya pemeriksaan Leopold III yang bertujuan untuk menentukan bagian janin apa, kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Tekniknya yaitu posisi ibu masih dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk dan pemeriksa menghadap ibu. Meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah, telapak tangan kanan bawah perut ibu. Menekan secara lembut dan bersamaan atau bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi. Dan gunakan tangan kanan dengan ibu jari dan keempat jari lainnya, kemudian goyang bagian terbawah janin. Hasilnya, bagian keras, bulat, dan hampir homogen adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Apabila bagian terbawah janin sudah memasuki PAP, maka saat bagian bawah digoyang sudah tidak bisa atau seperti ada tahanan. Selanjutnya pemeriksaan Leopold IV, yaitu bertujuan untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Tekniknya yaitu pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu dengan posisi kaki ibu lurus. Meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas semifisis. Dan menemukan kedua ibu jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari-jari tangan yang meraba dinding bawah uterus. Perhatikan sudut yang terbentuk oleh jari, bertemu konvergen atau tidak bertemu divergen. Setelah itu memindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher, dan bila presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Memfiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian meletakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan semifisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul. Hasilnya yaitu apabila kedua jari tangan pemeriksa bertemu atau konvergen, berarti bagian terendah janin belum memasuki pintu atas panggul. Sedangkan apabila kedua tangan pemeriksa membentuk jarak atau tidak bertemu divergen, maka bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul. Penurunan kepala dinilai dengan 5/5 seluruh bagian jari masih meraba kepala belum masuk PAP. 1/5 teraba kepala 1 jari dari 5 jari, bagian kepala yang sudah masuk 4 bagian, dan seterusnya sampai 0/5 atau seluruh kepala sudah masuk PAP.
Hai semuanya, untuk kalian teman-teman yang masih mencari tempat perkuliahan atau sudah ada rencana untuk melanjutkan studi ke jenjang perkuliahan, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di dalamnya ada Fakultas Sastra, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua terlebih khusus untuk masuk di Fakultas Keperawatan. Fakultas Keperawatan kami sudah terakreditasi B. Kiranya kalian semua dapat bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang membuat Unifi semakin jaya.